Pernah nggak kamu merasa sebenarnya punya potensi besar, tapi hidupmu tetap jalan di tempat? Kamu punya mimpi, punya target, punya keinginan untuk hidup lebih baik. Tapi anehnya, setiap hari selalu ada alasan. Aku belum siap, aku terlalu sibuk, nanti kalau keadaan sudah lebih baik. Dan tanpa sadar, 1 tahun berlalu, lalu 2 tahun. Lalu hidupmu tetap sama. Yang lebih menyakitkan adalah ini. Kadang kita bukan kalah karena tidak mampu, tapi karena terlalu nyaman hidup dalam alasan. Di video ini kita akan membahas sebuah buku yang tamparannya keras, bahasanya brutal. Tapi mungkin justru itu yang kita butuhkan. Buku ini berjudul Cara Membuat Hal Terjadi, karya Sean Whelan. Dan percaya atau tidak, buku ini bukan cuma bicara soal sukses, tapi tentang bagaimana mengambil kembali kendali hidupmu. Sebelum hidupmu dikendalikan oleh rasa takut, kebiasaan buruk, dan penundaan. Banyak buku pengembangan diri terdengar indah di awal, tapi terlalu teoritis saat dipraktikkan. Nah, buku ini berbeda. Sean Whelan tidak mencoba terdengar bijak. Dia tidak membelai ego pembacanya. Dia justru seperti seseorang yang berdiri di depanmu, lalu berkata, "Berhenti cari alasan, hidupmu berantakan bukan karena dunia jahat, tapi karena kamu terlalu lama membiarkan dirimu kehilangan kendali." Dan jujur, itu menyakitkan. Tapi kadang, kebenaran memang harus menyakitkan dulu sebelum akhirnya menyelamatkan kita. Berhenti cari alasan. Salah satu ide paling kuat dari buku ini adalah, sebagian besar orang sebenarnya tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya tidak melakukannya. Kita tahu tubuh kita perlu dijaga. Kita tahu hubungan perlu diperbaiki. Kita tahu hidup kita perlu berubah, tapi kita terus menunda. Dan lucunya, alasan kita selalu terdengar masuk akal. Aku sibuk, aku capek, aku takut gagal. Padahal, di balik semua alasan itu, seringkali hanya ada satu hal: ketakutan. Takut ditolak, takut gagal, takut terlihat bodoh, takut memulai dari nol. Akhirnya kita memilih zona nyaman. Meskipun sebenarnya zona itu dayam-dayam menghancurkan hidup kita, dan ini yang brutal. Semakin lama kamu hidup dalam alasan, semakin jauh kamu dari versi terbaik dirimu sendiri, karena hidup tidak berubah saat kamu menunggu. Hidup berubah saat kamu bergerak. Bukan besok, bukan saat siap, tapi sekarang. 4 pilar kehidupan. Sean Whelan menjelaskan bahwa hidup yang kuat dibangun dari 4 pilar utama: body, being, balance, business, dan kalau satu saja runtuh, yang lain perlahan ikut hancur. Tubuh adalah fondasi. Banyak orang ingin sukses besar, tapi tidur berantakan, makan sembarangan, dan tubuhnya kelelahan. Akhirnya mereka kehilangan energi, kehilangan fokus, kehilangan semangat hidup. Kita sering lupa, tubuh yang sehat bukan cuma soal penampilan, tapi soal kapasitas untuk menjalani hidup. Karena mimpi besar membutuhkan energi besar. Being, jiwa, dan diri sendiri. Ini tentang hubungan dengan dirimu sendiri. Tentang kesadaran, tentang mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan kenapa kamu melakukan semua ini? Banyak orang terlihat sukses dari luar, tapi kosong di dalam. Karena hidupnya sibuk, tapi tidak punya arah. Makanya Sean menekankan pentingnya refleksi, berdoa, meditasi, diam sejenak dari kebisingan dunia. Karena kalau kamu kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri, kamu bisa punya segalanya, tapi tetap merasa hampa. Balance, hubungan, kesuksesan di luar rumah tidak ada artinya kalau rumahmu terasa dingin. Banyak orang mengejar uang sampai lupa orang-orang yang sebenarnya paling penting. Padahal tidak ada kemenangan yang terasa lengkap kalau tidak ada keluarga yang ikut merayakannya. Hubungan yang sehat memberi kekuatan mental.
Dan seringkali, pelukan keluarga jauh lebih menyembuhkan daripada motivasi manapun. Bisnis, karier, dan keuangan. Sean juga jujur soal uang. Uang memang bukan segalanya, tapi kekurangan uang bisa menghancurkan banyak hal. Stres, pertengkaran, kecemasan, ketakutan akan masa depan. Karena itu, kita perlu membangun stabilitas finansial. Bukan untuk pamer, tapi untuk memiliki pilihan dalam hidup. Kejujuran brutal. Bagian ini mungkin yang paling menyakitkan. Sean mengatakan, perubahan dimulai saat kamu berhenti berbohong pada dirimu sendiri. Dan jujur saja, kita sering melakukannya. Kita bilang, aku baik-baik saja. Padahal kita hancur. Kita bilang, aku sudah berusaha. Padahal usaha kita setengah hati. Kita bilang, nanti juga berubah. Padahal tidak pernah benar-benar bergerak. Masalahnya, selama kita terus menipu diri sendiri, hidup kita tidak akan berubah. Karena kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang bahkan tidak berani kita akui. Kejujuran memang menyakitkan. Mengakui bahwa hubunganmu rusak, bahwa tubuhmu tidak sehat, bahwa mentalmu lelah, bahwa hidupmu tidak bahagia, itu tidak mudah. Tapi rasa sakit dari kejujuran jauh lebih singkat daripada penderitaan akibat terus hidup dalam kebohongan. Konsistensi lebih penting dari motivasi. Motivasi itu sementara. Hari ini semangat, besok hilang. Hari ini ingin mengubah hidup, besok kembali rebahan. Makanya Sean mengatakan, yang mengubah hidup bukan motivasi, tapi konsistensi. Orang sukses bukan karena selalu semangat, mereka hanya tetap berjalan. Bahkan saat tidak ingin berjalan, dan ini penting. Perubahan besar hampir selalu lahir dari tindakan kecil yang dilakukan terus-menerus. Bukan dari ledakan semangat sesaat. Satu halaman sehari bisa jadi buku. Olahraga kecil setiap hari bisa mengubah tubuh. Tabungan kecil bisa jadi kebebasan finansial. Masalahnya, kita sering meremehkan kekuatan langkah kecil. Padahal, hidup sebenarnya dibentuk dari kebiasaan harian. Belajar mengatakan tidak. Ini pelajaran yang sangat relevan hari ini. Banyak orang terlalu sibuk. Bukan karena hidupnya penting, tapi karena tidak bisa berkata tidak. Tidak enak menolak. Takut mengecewakan orang, takut dianggap jahat. Akhirnya semua diterima, semua diiyakan. Dan hidup habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sean mengajarkan bahwa setiap kali kamu berkata ya pada hal yang salah, kamu sedang berkata tidak pada hidupmu sendiri, tidak pada kesehatanmu, tidak pada keluargamu, tidak pada impianmu. Fokus membutuhkan pengorbanan, dan salah satu bentuk kedewasaan adalah berani melindungi energimu sendiri. Berhenti menjadi korban. Ini mungkin bagian paling keras dari buku ini. Sean mengatakan, selama kamu terus menyalahkan keadaan, kamu akan tetap lemah. Menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang tua, menyalahkan pasangan, menyalahkan ekonomi. Semua itu hanya membuatmu kehilangan kendali. Karena saat kamu menyalahkan orang lain, kamu menyerahkan kekuatan hidupmu kepada mereka. Sebaliknya, saat kamu berkata, ya, hidupku berantakan, tapi aku akan memperbaikinya. Disitulah kekuatanmu muncul. Mentalitas korban membuatmu pasif. Mentalitas tanggung jawab membuatmu bertumbuh. Dan mungkin itu alasan kenapa sebagian orang bangkit dari keterpurukan, sementara yang lain terus tenggelam dalam alasan. Gunakan rasa takut sebagai bahan bakar. Kita sering berpikir orang sukses tidak punya rasa takut, padahal kenyataannya
mereka tetap takut. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkahnya. Takut itu normal. Takut memulai bisnis, takut gagal, takut ditolak. Tapi rasa takut sebenarnya tanda bahwa kamu sedang mendekati pertumbuhan. Karena tidak ada perkembangan besar yang lahir dari hidup yang terlalu nyaman. Sean mengatakan sesuatu yang sangat kuat secara tidak langsung. Kalau hidupmu terlalu nyaman, mungkin kamu sudah berhenti berkembang. Dan itu menyeramkan, karena stagnan seringkali terasa aman. Padahal, diam-diam menghancurkan potensi kita. Pada akhirnya, buku ini bukan tentang menjadi sempurna. Buku ini tentang mengambil kembali kendali hidupmu. Tentang berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menunggu motivasi. Berhenti hidup dalam alasan. Dan mulai bertanya, apa satu tindakan kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk mengubah hidupku? Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari keputusan kecil. Bukan keputusan untuk menjadi hebat, tapi keputusan untuk mulai bergerak. Dan mungkin setelah menonton video ini, kamu tidak langsung mengubah seluruh hidupmu. Tapi kalau video ini bisa membuatmu mengambil satu langkah kecil hari ini, mungkin itu sudah cukup untuk mengubah arah hidupmu selamanya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, coba tulis di kolom komentar. Langkah kecil apa yang akan aku mulai hari ini? Dan kalau kamu suka konten tentang pengembangan diri dan review buku seperti ini, jangan lupa subscribe. Karena di channel ini kita belajar menjadi versi terbaik diri kita. Sedikit demi sedikit, setiap hari.